podcast berisik, bincang realitas dan isu komunikasi bareng saya, Jaki Budi. Selama beberapa menit ke depan kita bakal bedah isu-isu publik yang lagi hangat di sekitar kita. Nah, hari ini kita kedatangan rekan saya yang bernama Muhammad Koyobi, seorang pengamat komunikasi lingkungan. Halo, apa kabar? Halo, nama saya Muhammad Koyobi, kabar baik. Senang banget bisa hadir di sini buat ngobrolin isu yang krusial banget tapi sering luput dari perhatian kita. Wih, keren. Hari ini kita bakal spesifik ngomongin soal keresahan warga di Kalimantan Tengah. Tepatnya mengenai sengkarut tata kelola sampah dan lingkungan di Kabupaten Pulang Pisau. Belakangan ini isu sampah di sana lagi ramai banget diperbincangkan karena dinilai mengganggu estetika dan kesehatan. Menurut pandangan kamu, apa sih akar masalah utamanya? Jadi gini, kalau kita lihat di lapangan, Kabupaten Pulang Pisau itu punya tantangan yang berlapis. Pertama, dari sisi infrastruktur dan tata kelola domestik. Fasilitas armada pengangkut sampah dan tempat penampungan sementara atau biasa kita sebut dengan TPS itu belum menjangkau seluruh wilayah secara merata. Akibatnya banyak tumpukan sampah liar di pinggir jalan utama. Kedua, letak geografisnya yang dekat dengan daerah aliran sungai. Seperti Sungai Kahayan, bikin sebagian warga yang kurang teredukasi akhirnya memilih jalan pintas, membuang sampah ke sungai. Belum lagi kalau musim kemarau, karakteristik lahan gambut di sana bikin daerah ini rentan kebakaran hutan dan lahan atau bisa disebut dengan karhutla. Dampaknya domino ya. Dari sampah di darat, pencemaran air sungai sampai polusi udara kalau ada karhutla. Tapi kalau kita posisikan sebagai akademisi komunikasi, kenapa masalah ini terus berulang? Apakah karena masyarakat yang cuek atau komunikasinya yang nggak nyampe? Nah, ini menariknya. Kita bisa bedah fenomena ini pakai dua kacamata teori komunikasi. Pertama, ada namanya teori agenda setting, yang teori ini bisa dibilang kalau media massa dan pemerintah punya kekuatan buat menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Selama ini, isu sampah di Pulang Pisau jarang dijadikan agenda utama atau prioritas dalam narasi publik daerah. Akibatnya, masyarakat menganggap remeh masalah ini karena tidak melihatnya sebagai urgensi di media atau kebijakan lokal. Oh, paham. Jadi karena jarangnya di highlight secara masif, publik merasa ya sudahlah, biasa aja. Lalu teori yang kedua apa? Jadi yang kedua adalah pendekatan sosial marketing atau pemasaran sosial. Kampanye lingkungan di sana seringkali cuma berupa larangan kaku seperti baliho bertuliskan dilarang membuang sampah di sini. Secara komunikasi publik itu kurang efektif. Secara sosial marketing itu harusnya menjual perubahan perilaku dengan cara yang persuasif, memberikan solusi alternatif, dan menyentuh emosi masyarakat, bukan sekedar menakut-nakuti dengan denda yang penegakannya juga lemah. Masuk akal banget. Komunikasi publik itu bukan cuma soal ngasih tahu aturan, tapi gimana mengubah budaya. Lalu kira-kira strategi komunikasi publik yang efektif dan solutif buat Pemkab dan masyarakat Pulang Pisau itu harusnya kayak gimana? Jadi solusinya itu harus dilakukan lewat strategi komunikasi dua arah yang kolaboratif. Yang pertama, Government Public Relationship atau GPR. Yaitu harus memanfaatkan media sosial lokal untuk membuat kampanye kreatif. Misalnya lewat infografis armada sampah atau video pendek dampak sampah sungai bagi ikan konsumsi lokal. Yang kedua, community engagement, yaitu merangkul tokoh adat, pemuda, komunitas lokal di Pulang Pisau untuk menggerakkan program trash bank atau bank sampah yang bernilai ekonomi. Jadi komunikasinya itu berbasis tindakan nyata, bukan cuma teori. Saya setuju ya. Jadi pesannya jelas. Lingkungan yang bersih itu bukan cuma tegas di dinas kebersihan, tapi merupakan hasil komunikasi dan aksi kolektif kita bersama. Oke, gak terasa kita udah di penghujung obrolan. Intinya mengubah lingkungan yang sampah menjadi sehat itu mulai mengubah cara kita mengkomunikasi kepedulian tersebut. Terima kasih banyak. Saya sebagai host Jaki Budi Widodo atas analisisnya yang tajam hari ini. Sama-sama, semoga bisa memicu kesadaran kita semua, khususnya buat kemajuan Kabupaten Pulang Pisau. Saya Jaki Budi dan rekan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.